Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network. Apa kabar hari ini? Sukacita, amin. Tuhan sudah mengantar kita sampai hari ini, itu semua anugerah. Bukan karena kekuatan, kehebatan kita, bukan. Bukan karena kita saleh, bukan karena kita rajin. Ya, bukan karena kita kuat, tetapi semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa yang Dia nyatakan kepada kita. Amin. Apa kabar hari ini? Apa yang saudara pikirkan? Nah saudara, Alkitab mengatakan bahwa kita adalah batu-batu hidup. Amin. Nah, apa itu batu-batu hidup? Saudara, sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu mengucap syukur buat anugerah yang kami terima hari ini. Tuhan bawa kami dan Tuhan sudah siapkan apa yang kami butuhkan. Terpujilah Engkau, kekal untuk selama-lamanya. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, di 1 Petrus pasal 2, saudara bisa baca mulai dari ayat 1. Ya, 1 Petrus pasalnya yang kedua, kalau saudara baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10, Yesus Kristus batu penjuru, itu judulnya ya, oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ayat 5 bilang begini, di 1 Petrus pasal 2 ayat 5 dikatakan begini saudara. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara, ya ini luar biasa. Nah, kita tahu bahwa dalam pembangunan atau membangun sebuah rumah diperlukan batu-batu yang berkualitas. Salah satu contohnya adalah tempat kediaman Salomo, ya kan? Kalau sudah baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 7 dikatakan pada ayat 9, tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat, digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok peralatan besar. Nah saudara, meskipun batu-batu tersebut memiliki kualitas tinggi dan berharga sangat mahal, batu-batu itu tidak bernyawa, tidak hidup. Betul? Ya kan? Itu hanya benda mati. Hal ini berbeda dengan bait suci Tuhan yang adalah lambang kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Rumah Tuhan dibangun bukan dengan batu-batu yang mati, tetapi dengan batu-batu yang hidup. Sebuah batu hidup adalah sebuah unit tunggal sebelum ia dibangun menjadi satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus berkata misalnya dalam Matius pasal 16 ayat 18 dan 19. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, hingga kini masih banyak batu yang tetap tinggal sebagai unit tunggal, tercerai-berai di sana sini, independen, tidak berguna. Nah, jika kita hendak membangun rumah, tidak mungkin batu yang akan kita pakai posisinya tercerai-berai. Betul? Iya kan? Tidak mungkin batu itu acak-acakan, tidak karuan begitu ya. Ya, kita pasti akan mengumpulkan satu demi satu. Ya kan?
kita kumpulkan satu demi satu dan mereka menjadi satu. Dan batu tersebut harus dibangun di atas batu yang lain. Sehingga kita akan tahu apakah batu itu cocok atau pas satu sama lain. Coba saudara lihat tukang bangunan menyusun batu bata, ya kan? Dan itu disusun dengan rapi, dengan baik, ya kan? Dan kalau ada yang kurang pas, dipotong, dipangkas begitu ya, saudara, sehingga sebuah bangunan yang kokoh, yang indah, megah, ya, tercipta, ya, dari batu yang satu kepada batu yang lain, ya kan? Jika batu-batu tersebut tidak pas satu dengan yang lainnya, mustahil juga rumah itu bisa dibangun. Sebuah batu tunggal tidak akan berarti apa-apa. Ya toh? Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah batu-batu hidup. Amin. Karena itu jangan hanya bersembunyi sendirian di semak belukar yang menjadi batu sandungan bagi mereka yang tidak waspada. Biarkan diri kita dibawa ke arah pembangunan rumah Tuhan. Kita dipersatukan atau dicocokkan dengan batu hidup yang lain. Amin. Kita harus siap untuk dihaluskan, dipangkas, serta dibuat jadi indah supaya bisa pas dengan tempat kita. Proses penghalusan tersebut memang tidak nyaman dan mungkin cenderung terasa sakit. Tetapi pada akhirnya Tuhan akan mempunyai tempat, ya kan, untuk Dia berdiam dan berkarya. Nah, kita ini adalah bait sucinya Tuhan. Berarti kita adalah batu-batu yang hidup. Karena bait suci itu kan dibangun dengan batu yang satu dengan batu yang lain. Karena itu saudaraku yang kekasih, biarlah kita hari ini benar-benar menyadari bahwa kita adalah batu-batu hidup yang Tuhan gunakan untuk membangun tempat kediamannya. Dia tidak berdiam di bangunan yang statis, ya kan? Yang dibangun oleh manusia, ya kan? Tetapi Dia berdiam di dalam tubuh kita. Dan Alkitab katakan kita adalah bait Roh Kudus. Dan karena itu kita akan menjadi semakin indah. Amin. Dan mungkin di 2021 kita diproses sama Tuhan. Ya, proses itu memang tidak membuat kita nyaman, tidak mengenakan. Tetapi setelah proses itu kita jalani dengan baik dan kita tetap menunjukkan kesetiaan dan ketaatan, maka kehidupan kita semakin indah di hadapan Tuhan. 2022 kita indah, berkat kita indah, pelayanan kita indah, amin. Kesehatan kita juga indah, amin. Tentu kita berharap seperti itu. Nah, jadi saudara, seperti Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, ya, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kita adalah batu-batu hidup yang Tuhan mendirikan jemaatnya di atas kehidupan kita. Karena itu kita harus memiliki iman yang dinamis, yang bergerak, maju, dan kita menjadi dewasa dalam kehidupan rohani. Dan Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Tuhan berikan otoritas. Saya selalu bilang kunci itu selalu bicara 3 hal. Yang pertama otoritas, kuasa. Yang kedua itu bicara tentang kepemilikan. Dan yang ketiga itu bicara tentang akses. Nah saudara, biarlah kita memberi hidup kita semakin hari semakin indah, penyerahan kita total, ya, sehingga 2022 nanti
Walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, tapi kita tidak akan pernah mengalami kesusahan. Hari-hari yang buruk, hari-hari yang jahat, itu Tuhan ubahkan menjadi hari-hari yang penuh sukacita, hari-hari berkat, hari-hari di mana ada terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena kita ini adalah memposisikan diri sebagai bait sucinya Allah. Ya kan? Tempat di mana Allah berdiam. Ya. Maka kalau Allah berdiam dalam kehidupan kita, ada damai, ada sukacita, ada perlindungan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ada di hari-hari terakhir di 2021. Bersamaan dengan itu, sukacita Natal tetap mewarnai kehidupan kami, sehingga kami tidak khawatir untuk menyongsong 2022, meski masih diwarnai dengan pandemi COVID-19. Apakah ada varian-varian baru yang muncul yang lebih menakutkan bagi banyak orang? Tapi bagi kami, orang yang memiliki Roh Kudus, di mana Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan kami tidak takut. Kami punya Allah yang sanggup memberikan perlindungan, dan Allah mau tidak akan menguasai kehidupan kami. Engkau berikan kami kunci yang berarti kami punya kuasa, ada otoritas. Engkau berikan kami kunci, artinya ada kepastian kerajaan surga milik kami. Terpujilah Engkau, sungguh sangat luar biasa. Kami bangga punya Allah di dalam Yesus Kristus. Berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network. Biar seluruh subscriber Galilea Network semakin hari semakin bersemangat untuk melayani Tuhan, membagikan video-video ini kepada orang lain, supaya orang lain juga diberkati, mendapatkan manfaat yang baik setiap tayangan sahabat Galilea ini. Pakai kami untuk terus punya semangat memberitakan Injil dengan cara apapun, baik secara verbal maupun juga perbuatan, atau kami juga membagikan video-video sahabat Galilea sehingga mereka, orang-orang di sekitar kami, teman sahabat kami juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Mereka yang sudah percaya akan semakin percaya, mereka yang belum percaya menjadi percaya. Tidak perkara yang mustahil. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dari